duduk. Iya. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Nabila dari Andinita Putri. Kakak bisa panggil dengan Nabila atau Nabila. Oke? Oke kak. Sebelum itu apa saya boleh tahu kakak namanya siapa? Nama saya Indra, bisa dipanggil Indra. Mungkin saya boleh panggilnya Kak En. Ya. Nah, oke baik Kak, mungkin alangkah baiknya kita boleh berdoa terlebih dahulu supaya proses konseling kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Mungkin kita bisa berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum itu saya ingin bertanya bagaimana kabar kakak pada hari ini? Kabar baik kak. Terus tadi kira-kira selama perjalanan ke sini apakah ada kendala? Tidak ada, lumayan lancar kak. Terus kakaknya sudah sarapan? Sudah kak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kakak karena kakak sudah bersedia datang pada siang hari ini untuk melakukan proses konseling kita pada hari ini. Nah, di sini saya akan mendengarkan kakak tanpa menghakimi kakak dan semua apa yang kakak sampaikan akan bersifat rahasia kecuali ada hal-hal yang menyangkut dengan keselamatan diri kakak dan orang lain. Seperti itu. Jadi tujuan konseling kita pada hari ini untuk membantu kakak memahami dan menghadapi masalah yang sedang kakak hadapi pada akhir-akhir ini. Oke? Nah, jadi untuk waktu konseling kita pada hari ini mungkin 45 menit. Apakah kakak sudah bersedia untuk mengikuti proses konseling ini? Ya kak, saya bersedia. Sebelum itu apakah kakak sudah merasa nyaman dan sudah bersedia untuk melakukan konseling? Ya sudah kak. Jadi kakak mungkin boleh menceritakan apa yang sedang kakak rasakan, kakak alami akhir-akhir ini sampai membuat kakak datang ke sini pada hari ini. Jadi saya itu akhir ini merasa ketika proses perkuliahan sedang berlangsung itu saya merasa kurang fokus kak. Kira-kira apa yang kamu rasakan dengan kondisi tersebut? Saya itu merasa terganggu karena misalnya kita sedang dalam proses pembelajaran itu kadang-kadang HP saya itu ketika muncul notif mungkin pikiran saya langsung terganggu ke situ kak. Terus kira-kira menurut kamu apa dampaknya terhadap aktivitas pada perkuliahan kamu? Saya itu jadi sulit dalam memahami pelajaran dan juga nilai saya itu semakin menurun. Baik. Terus kira-kira apa kamu mulai menyadari tentang masalah ini? Saya mulai menyadari itu dari pertengahan semester kemarin kak. Baik. Terus kalau saya boleh tahu kira-kira kapan biasanya keinginan kamu untuk membuka HP dan kapan hal itu paling sering muncul? Ketika saya merasa bosan pada saat pembelajaran itu, jadi saya punya inisiatif untuk membuka HP kak. Karena bosan ya materi-materi terus. Terus apakah hal ini terjadi tiap hari? Tidak juga kak. Kalau misalnya saya merasa bisa fokus, mungkin saya bisa tidak memegang HP. Tapi kalau misalnya rasa bosan itu muncul, mungkin saya mengambil HP ulang kak. Terus kira-kira menurut kamu apa yang membuat kamu ini lebih memilih untuk membuka HP daripada fokus pada proses pembelajaran dan perkuliahan kamu tersebut? Karena saya merasa bosan dan juga kurang nyaman, ataupun kadang-kala itu proses pembelajaran itu yang tidak terlalu kayak membosankan begitu kak. Terus apa ada alasan yang lain atau hanya itu saja? Mungkin hanya itu sih kak.
membantu kamu untuk menyelesaikan kesulitan belajar kamu atau rasa bosan kamu? Tidak sih Kak, karena itu juga punya dampak negatif buat saya. Oke. Terus kalau saya boleh tahu kira-kira apakah ada orang yang sering mengingatkan kamu tentang kebiasaan kamu ini? Mungkin teman dekat kamu, mungkin teman-teman atau pacar mungkin atau orang tua atau siapa yang tahu kebiasaan-kebiasaan kamu ini? Ada Kak, saya punya satu teman, jadi dia itu sering menegur saya, tapi saya tidak mau mendengarkan dan terus mengulangi hal yang sama. Oke. Kira-kira kalau saya boleh tahu apa yang mereka katakan pada saat itu? Seperti mereka bilang itu, kalau misalnya dalam proses pembelajaran, kalau bisa jangan pegang HP. Terus menurut kamu siapa yang bisa membantu kamu untuk mendukung perubahan kamu agar mengurangi kamu bermain HP pada saat pembelajaran tersebut? Mungkin dimulai dari diri saya sendiri atau dari kesadaran diri saya sendiri, kemudian mengurangi waktu bermain HP. Oke, baik. Teman-teman kamu sering mengingatkan juga atau hanya dibiarkan? Sering mengingatkan sih Kak. Berarti mereka mendukung kamu untuk melakukan perubahan tersebut. Ya Kak. Oke, terus selanjutnya kalau saya boleh tahu juga biasanya di mana kamu ini sering terdistraksi oleh HP tersebut? Biasa seperti di kampus ataupun ketika saya sedang berada di perpustakaan kampus ataupun di tempat-tempat biasa saya pilihkan Kak. Oke. Terus apakah ada tempat yang bisa membuat kamu itu lebih fokus untuk belajar? Kayak misalnya mungkin ke kafe atau ke perpustakaan atau di mana, atau biasa juga di kosnya teman kamu? Kalau untuk sekarang mungkin saya lebih memilih di kos sendiri sih Kak, karena saya juga kurang berinteraksi dengan orang lain. Oh gitu. Tapi kamu punya teman kan? Maksudnya punya teman yang sering kamu share-share, sering cerita atau kerja sama-sama? Iya Kak. Iya. Terus biasanya bagaimana kamu menggunakan HP ini pada saat pembelajaran sedang terjadi? Mungkin kalau misalnya pada saat proses pembelajaran itu ketika contohnya ya Kak, kalau misalnya kayak masuk notif, mungkin saya ambil HP itu sembunyi-sembunyi Kak. Oke. Terus setelah kamu mengecek notifikasi tersebut atau apapun itu, apa yang kamu rasakan pada saat itu pas setelah melakukan itu? Saya jadi merasa rasa penasaran saya itu bisa berkurang. Iya. Tapi dampaknya itu juga saya jadi ketinggalan materi dijelaskan oleh dosen Kak. Terus menurut kamu apakah masalah utama ini karena kamu terlalu fokus mengecek HP itu atau ada kebiasaan lain seperti menunda-nunda dan mencari hiburan saat proses pembelajaran ini sering terjadi? Mungkin karena HP itu sih Kak. HP itu saya sih. Oke, itu pemahaman yang cukup baik. Jadi kita tidak hanya melihat HP ini sebagai masalah, tetapi bagaimana juga kebiasaan kamu ini merespon saat merasa bosan dan kesulitan dalam belajar. Apakah kamu menyadari hal itu? Iya Kak, saya sadari. Oke. Terus menurut kamu apa yang perlu kamu lakukan agar kamu bisa lebih fokus lagi untuk belajar dan tidak menunda-nunda tugas-tugas yang sudah diberikan oleh dosen-dosen kamu? Jadi mungkin dapat saya lakukan itu mungkin ketika proses pembelajaran berlangsung, HP saya itu boleh dinonaktifkan ya, di silent gitu Kak. Itu sudah langkah yang sangat amat bagus. Nah, mungkin selain itu kamu bisa melakukan hal-hal yang lain, misalnya kayak buat jadwal untuk belajar, terus
membagi waktu supaya kamu tidak selalu cek-cek HP terus, tidak selalu penasaran dengan notifikasi-notifikasi yang muncul pada saat jam pembelajaran. Mungkin ada? Kalau untuk sekarang belum sih Kak. Oke, baik. Jadi langkah-langkah yang sudah kamu lakukan itu sudah baik, tapi di sini saya punya beberapa saran yang bisa kamu lakukan agar mungkin kebiasaan kamu untuk menggunakan HP ini bisa berkurang sedikit demi sedikit, dan perubahan kamu ini mungkin bisa dilakukan secara lebih cepat. Mungkin yang pertama itu kamu bisa mematikan notifikasi kamu saat belajar, seperti yang tadi yang kamu bilang tadi. Bisa kamu silent dulu HP-nya. Terus yang kedua itu bisa menyimpan HP yang tidak mudah di tempat yang tidak mudah untuk kamu jangkau. Mungkin di tasnya bisa disimpan di bawah kursi kan, biasa kan gitu kan kalau anak-anak kuliah. Oke, terus kamu juga bisa membuat jadwal belajar yang teratur supaya kamu tidak selalu monoton bermain HP terus itu, supaya tugas-tugas kamu juga tidak menumpuk dan bisa dikumpulkan dengan deadline yang sudah ditentukan. Terus mungkin juga kamu bisa belajar di lingkungan-lingkungan yang mendukung, seperti mungkin kan biasa anak-anak kuliah itu pergi ke kafe kan, nongkrong, kerja tugas, mungkin bisa sambil hangout gitu dengan teman-temannya, supaya mungkin kalau di kos tidak merasa jenuh juga kan kalau cuma sendiri ya. Terus habis itu kamu juga bisa meminta teman kamu untuk mengingatkan untuk belajar, jadi kalian bisa belajar bersama-sama. Apakah kamu ingin mencoba? Boleh sih Kak, saya ingin coba. Oke, jadi di sini saya sangat amat menghargai kesadaran dan kemauan kamu untuk memperbaiki kebiasaan buruk kamu ini. Terus apakah masih ada hal yang ingin kamu sampaikan sebelum sesi kita ini berakhir? Mungkin cukup sih Kak. Sebelum itu apakah bisa kamu simpulkan bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti proses konseling hari ini, dan kira-kira apa saja yang kamu dapatkan selama proses konseling kita pada hari ini tadi? Mungkin setelah saya mengikuti konseling ini, saya itu jadi sadar bahwa masalah saya itu bukan karena HP, tetapi juga karena kebiasaan menunda dan menghindari rasa bosan saat saya belajar, dan juga punya beberapa dan saya juga punya beberapa langkah yang bisa saya coba ke depannya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak karena sudah berani bercerita dan terbuka selama sesi konseling kita pada hari ini. Semoga langkah-langkah yang telah kamu rencanakan dan yang telah saya sarankan tadi bisa membantu kamu untuk meningkatkan fokus belajar kamu ke depannya dan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk yang sebelum-sebelumnya tersebut. Oke? Iya Kak, baik. Oke. Nah, jadi sebelum itu mungkin baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri proses sesi kita pada hari ini. Oke, berdoa dimulai. Oke, mungkin sudah cukup. Iya, saya ingin menyampaikan juga kalau misalnya kakak ingin bercerita kembali atau ingin sharing-sharing hal-hal yang lain lagi mengenai permasalahan kakak bisa menghubungi saya atau langsung datang saja ke tempat ini lagi seperti sebelum-sebelumnya. Oke? Iya Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. 1 minute 37 seconds later. Behind the scene. Kenapa saya ingin mengucapkan terus? Sudah. Perkenalan belum nggak sih? Oh iya,